Oke, baik, kembali lagi. Di sini kita akan melanjutkan video tutorial yang berikutnya, di mana kita akan validasi data, yang dimana yang sudah digunakan di tabel lain tidak dapat diubah atau dihapus lagi. Sebelumnya kita masuk ke websitenya. Di sini di bagian transaksi ini, sebelumnya di video tutorial sebelumnya kita sudah menyembunyikan aksi untuk ubah dan hapus, yang dimana dia tidak bisa ubah dan hapus, yang dimana sudah disimpan permanen di dalam data transaksi, jadi dia tidak bisa diubah dan dihapus lagi. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan satu fitur atau satu script, di mana saat kita menyembunyikan aksinya ini untuk hapus, di mana menghindari suatu tindakan yang dimana di saat kita hapus petugas, misalnya kita hapus salah satu petugasnya, nanti di bagian transaksi ini data untuk petugas terima itu akan hilang, atau petugas yang menyerahkan itu akan hilang. Secara otomatis di bagian sini dia akan kosong. Jadi kita akan menambahkan script, yang dimana untuk script di fitur yang aksi yang dihapus ini tidak bisa dihapus saat kita tekan hapus untuk yang petugasnya ini. Jadi di sini kita masuk ke script, kita masuk di bagian petugas, selanjutnya di bagian script untuk hapus. Di sini kita akan buat sama seperti di transaksi yang seperti sebelumnya. Kita akan ketik scriptnya, di bagian sini, tanda kecil, terus tanda tanya, PHP, enter, nama variabel sama dengan variabel D, yang dimana ID transaksi, ID petugas, ingin kembali yang itu, ID transaksi, ID petugas, selanjutnya titik koma, selanjutnya variabel data 11. Di sini saya menggunakan variabel data 11, terus MySQL di query, terus kurung variabel konektor, terus koma, select bintang, ini transaksi, yang dimana kan kita ubahnya tuh untuk menghindarinya itu di bagian transaksi. Jadi di sini kita select from transaksi. Selanjutnya select from transaksi where ID petugas terima, lain, nama variabel
menggunakan ini, terus dengan ini tutup penuh. Terus ya turun MySQL kemudian terus variabel data 11 lebih besar dari 0. Terus kita buka while D 11 sama dengan MySQL fetch array maksudnya, terus variabel data 11 variabel data 11 ini di sini kita tutup, terus kita enter. Di sini bukan kita buka dulu di sini, terus di sini tanda-tanda besar. Terus di sini standar PHP terus tutup di bagian sini, enter parse, terus buka bagian sini tanda besar. Di sini tanda gambar PHP, terus kita copy yang ini, Ctrl C terus Ctrl X, kita paste di bagian sini, Ctrl V. Oke, selanjutnya di bagian bawah tampilnya lebih besar. Terus kita coba Ctrl S. Kita coba buat tanda titik di sini. Selanjutnya kita coba refresh. Oke. Di sini kita bisa dapat lihat kalau untuk yang ketiga yang di atas ini 1 sampai 3 di sini ya, kita banyak gunakan. Di sini untuk sisi laka ini ada sekitar 2 dimana sudah digunakan di transaksi, terus sisi smorok, terus yang ini kita sudah gunakan. Selanjutnya lebih banyak digunakannya itu yang bagian 1 sampai 3, sedangkan untuk yang terakhir ini dia masih
kosong tidak digunakan, belum digunakan. Kita coba lihat. Oke, di sini kita bisa lihat. Terus selanjutnya kita hapus dulu untuk ini. Kita hapus kembali, kita Ctrl S, kita refresh ulang. Oke, sudah ulang. Selanjutnya kita lihat di bagian transaksi. Di sini dia gunakannya itu di mana lagi. Di sini kita bisa dapat lihat dia gunakan lagi di bagian pelanggan, di bagian pelanggan sini, di bagian pelanggan. Selanjutnya kita langsung saja ke scriptnya. Kita ke bagian pelanggan. Oke, kita ke bagian pelanggan, terus kita ketik script di bagian sini juga, sama halnya kayak tadi di bagian petugas. Di sini kita mulai tanya PHP, terus enter variabel, nama variabel dengan variabel D, itu dia ini di pelanggan, jadi ID pelanggan, selanjutnya variabel data slash, terus sama dengan MySQL query, terus buka variabel connector, terus ini select bintang from transaksi, terus where ini itu ID pelanggan, mulai variabel nama variabel, terus titik koma, if MySQL numbers, buka variabel data 11, lebih besar 0, terus kita buka kurang perawat, while variabel D11 sama dengan MySQL array atau variabel data 11. Terus kita buka lagi, enter, tunggu di bagian sini tanda tanya tutup. Nah, di sini kita buka PHP. Selanjutnya di bagian sini proses, terus kita buka kurung enter. Di bagian sini kita copy yang ini. Untuk cek kita Ctrl X, kita letakkan di tengah-tengah sini. Selanjutnya di bagian sini kita tanda tanya lebih besar. Selanjutnya di bagian sini tanda kurang dari PHP.
terus sini tengah-tengah yang besar. Jadi kita Ctrl S. Kita coba refresh. Oke, di sini ada kesalahan. Kita coba lihat lagi. Oke, sebelumnya tadi kesalahannya tuh di bagian sini, selanjutnya kita tambahkan spasi sedikit. Terus di sini saya sudah pindahkan tanda kurungnya tuh di bawah. Selanjutnya tanda ininya juga di bawah. Jadi kita Ctrl S. Kita coba jalankan. Oke, di sini berhasil. Nah, di sini yang paling banyak untuk digunakan di transaksi itu adalah yang bagian pertama dan yang kedua, sedangkan bagian terakhir ini tidak terlalu banyak digunakan. Selanjutnya kita lihat lagi di bagian detail transaksi. Oke, di bagian jenis cucian. Oke, di bagian jenis cucian di bagian transaksi ini, supaya kita kuncinya atau untuk buat fitur hapusnya itu kita sembunyikan, supaya saat di bagian data transaksi atau tiba-tiba ada yang hapus begitu, nanti dia tidak bisa hapus, supaya dia tidak terhapus di bagian data transaksinya, supaya tidak boleh ada kekeliruan saat kita masukkan datanya itu, menghapus datanya itu tidak ada keliru di saat di data transaksinya, supaya tidak boleh kosong saat di bagian data transaksi. Jadi di sini kita langsung saja ke bagian scriptnya ini, terus di bagian jenis cucian. Jenis cucian. Oke. Selanjutnya kita ketik yang sama. Di bagian jenis cucian kita ketik di sini tanda kurang dari PHP, terus variabel nama variabel sama dengan variabel D, itu dia ID jenis cucian. Oke, kita coba selanjutnya variabel data 11 sama dengan MySQL query buka forum variabel connect sama buka select bintang form. Di sini formnya itu data transaksi karena dia berada di detail transaksi, jadi kita menggunakannya itu di sini select from detail transaksi, bukan di transaksi lagi. Jadi select bintang form detail transaksi where itu ID jenis cucian, ID jenis cucian, right, ID
variabel nama variabel terus selanjutnya if buka forum MySQL membrowse variabel data 11 terus besarnya terbuka layarnya itu buka forum MySQL variabel D11 sama dengan MySQL text array terus variabel data 11 disitu buka tanda besar terus di bagian di sini datanya PHP terus di sini terus di bagian sini kita buka, kita pertimbangkan saja terus tanda-tanda yang besar dulu bagian sini PHP terus tutup dan datanya banyak besar terus kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba jalankan. Oke, di sini kita bisa dapat lihat untuk yang masih bisa dihapus itu adalah di bagian hapus untuk yang di Sarbet ini atau di bagian 8, bagian ke-8 ini. Selanjutnya kita akan membuat supaya namanya itu, untuk namanya ini kita buat agar fitur diubah ini untuk namanya itu kita tidak boleh sama, dimana jika di sini dia sudah kemeja putih tapi saat diubahnya ini dia tidak bisa ubah lagi. Maksudnya supaya dia jangan diubah, karena kan nanti di bagian transaksi, di bagian detail transaksinya itu kan sudah ada tentang kemeja putih, tapi di sini kita tambahkan script supaya dia tidak boleh, atau kita disable dia, kita menguncinya supaya dia tidak bisa diubah-ubahnya lagi. Oke, sini kita langsung saja di bagian update-nya ini, terus di bagian mana ya? Di bagian update, kita di bagian namanya itu, terus di sini kita tambahkan schedule. Itu tanda ini, terus PHP terus dulu ini variabel variabel D itu ID jenis cucian, ini jenis cucian, terus di sini variabel data 12, karena tadi yang 11 di bagian atas di bagian hapusnya, jadi di sini data 12, terus SQL query
terus variabel konektor terus ini select bintang from detail transaksi ya ID jenis cucian baik variabel nama variabel terus ini selanjutnya if skip numbers buka variabel data 12 lebih besar 0 terus kita buka while dan variabel B12 itu sama dengan MySQL array terus variabel data 12 terus biasanya kita buka variabel besar kita copy ini dulu kita enter dulu terus kita copy ini Ctrl C terus Ctrl X kita letakkan di sini Ctrl C terus ini ada yang salah, kita buka while oh ya sebenarnya ini di bagian tengah kita lihat dulu dari sini terus disable terus yang ini katanya PHP sama di bagian sini ada tutup lorong di sini seharusnya di bagian situ terus kita enter lagi untuk kurangnya di sini oke. Selanjutnya yang ini tidak di sini kita jangan lupa gambarnya besar kita Ctrl S selanjutnya kita coba refresh di sini refresh lagi oke kita coba lihat oke di sini yang untuk ubah datanya tuh untuk di bagian namanya itu tidak bisa diubah. Terus kalau yang ini di sini dia masih bisa diubah. Kalau yang ini karena dia sudah simpan permanen, jadi dia tidak bisa diubah lagi. Oke, selanjutnya kita selanjutnya di sini kita akan menambahkan fitur atau menambahkan satu script lagi. Nanti di saat kita kembali ke petugas ini, nanti di saat kita akan mengecek duplikat datanya, dimana nanti kita akan membuat agar untuk yang
nomor telepon dengan email ini tidak boleh dimasukkan sama lagi seperti yang di dalam sini. Oke, langsung saja kita masuk ke scriptnya. Di sini kita ke bagian insert data nih, dimana kita ke bagian insert. Yang pertama tuh kita ke bagian insert petugas, terus kita ke bagian sini, kita masuk ke escape. Bikin escape di bagian sini. Terus di sini variabel data sama dengan MySQL query, strukturan variabel connector, terus kemudian select data from petugas where email like variabel banyak, variabel 4. Nah, kita duakan dulu. Di sini telepon like variabel 3, terus or email like variabel terus if MySQL browse apakah variabel data terus selanjutnya buka dulu while itu buka variabel name sama dengan MySQL array, terus buka variabel data, buka lagi equal, kita buka ini script sc lalu ipt, terus tutup arraynya itu kita masuk di sini telepon dan masukkan sudah terdaftar.
ulangi dengan memasukkan data yang lain. Oke, terus kita tutup sama enter history ini satu terus kita tutup baik. Oke, selanjutnya di bagian sini kita enter cursor, terus kita buka, kita enter selanjutnya kita copy skripnya ini, Ctrl C, terus Ctrl X. Terus kita coba tes, kita coba refresh. Refresh lagi. Oke, kita coba tambahkan data, misalnya kita ini kita tambahkan data sini. Di sini ada kesalahan di bagian kedua. Kita coba bisa sama. Oh ya, jadi kita lupa cek sekarang kita masukkan nama ulang dulu. Jadi sekarang alamat sehingga akan muncul di sini seperti pesan begitu, telepon dan email yang Anda masukkan sudah terdaftar. Silakan ulangi dan memasukkan data yang lainnya. Oke. Seharusnya dia kembali ke petugas PHP. Kita coba refresh ulang. Bahkan ulang. Datanya terus masukkan yang tadi. Terus misalnya kita masukin di sana. Oke, di sini akan kembali ke petugas PHP. Oke, di sini beda tadi sebenarnya datanya, tapi nomornya berbeda. Tadi kita ambil nomor yang ini. Jadi, terus ini untuk yang ini
itu juga sama tadi, jadinya tidak bisa. Oke, selanjutnya untuk kita tambahkannya tuh sudah. Terus kita ke bagian pelanggan juga. Selanjutnya kita copy scriptnya saja. Cek. Terus kita tambahkan di insert pelanggan di bagian sini, Ctrl V. Terus selanjutnya ini Elsa buka. Terus selanjutnya kita copy yang ini, Ctrl C terus Ctrl X. Kita pusing saja. Dan kita punya S. Selanjutnya kita coba refresh. Oke, kita coba bagian ini, kita copy yang ini, Ctrl C, terus kita tambahkan di sini. Jenis perempuan mana itu sini. Di sini dia masih bisa tersimpan. Ini kita full. Oke, kita coba kembali ke script. Oh ya, sini kita berubah. Oke, ya kita coba ulang. Oke, terus ini terus ada terus ini dapat terus sebenarnya jadi kalian coba ini terus kita di sini pilih kembali lagi ke pelanggan. Oke, selanjutnya untuk tambah data di bagian pelanggannya sudah. Selanjutnya kayak jenis cucian. Di sini untuk jenis cuciannya itu kita di bagian namanya di sini. Oke, bagian jenis di sini sini C terus insert ini jenis cucian terus ini variabel 1 terus
kita hapus bagaimana? Ini kita hapus. Di sini mana yang dimasukkan sudah terdaftar. Silakan misalkan ini penjelasan. Terus kita copy ini. Ctrl C, Ctrl X, kita hapus ini. Oke, Ctrl S. Kemudian kita coba refresh. Oke, kita misalnya kemudian Oke, nama yang Anda masukkan sudah terdaftar, silakan ulangi dan masukkan data yang Oke, di sini dia sudah kembali ke bagian jenis cucian. Selanjutnya kita akan di sini kita akan melakukan dimana di bagian petugas ini dengan pelanggan. Di saat nanti kita ubah itu di sini dia hanya bisa ubahnya itu nama, jenis kelamin, alamat dengan password. Kalau sedangkan telepon, email itu nanti dia akan sama seperti tadi, berarti dia tidak bisa kita ubah atau tidak boleh sama lagi, nanti dia akan muncul seperti yang tadi, pesan yang tadi, dimana kita harus mengulangi dengan masukkan data yang berbeda lagi. Oke, di sini kita langsung saja ke scriptnya. Kita ke bagian petugas, terus kita lihat di bagian ubah data. Ubah data, terus di bagian untuk telepon kita hapus yang bagian ini. Terus kita hapus juga di bagian email. Ini kita hapus yang ini juga. Selanjutnya kita hapus ini. Nah, ini kita ubah cipta. Ini kita ubah jadi hidden. Tipenya hidden. Terus ini juga Ctrl S. Selanjutnya kita coba jalankan, kita coba refresh. Oke, kita coba ubah data. Nah, di sini kayak ada yang salah. Maaf, di sini salahnya itu di sini seharusnya kita tidak yang global, tapi di sini seharusnya D-nya tuh yang global. Terus kita coba refresh. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini baru berhasil. Untuk nanti kita ubahnya, selanjutnya kita ke pelanggan. Bagian pelanggan, di bagian pelanggan, di bagian sini kita hapus ini. Terus ini juga kita hapus. Kita hapus, terus ini juga hapus. Oke, terus yang ini kita hapus. Ini juga sama. Selanjutnya kita ubah sama juga kayak tadi. Dan oke, kita Ctrl S. Kita coba refresh.
Oke, sudah. Selanjutnya di jenis cucian, maaf, di sini untuk yang kita jangan di jenis cucian dulu. Tadi kan di petugas dengan pelanggan itu kan kita sudah hapus untuk yang email dengan telepon. Jadi selanjutnya di sini kita akan hapus di bagian update-nya untuk email dengan teleponnya juga. Kita ke bagian update. Bagian update petugas. Sini kita hapus yang petugas dengan telepon, terus maaf, telepon dengan email. Dari sini kita hapus. Oke, kita Ctrl S. Selanjutnya di pelanggan, dengan telepon kita hapus. Oke, dengan telepon. Oke, kita Ctrl S. Selanjutnya di jenis cucian juga, nama maksudnya, terus kita hapus. Oke, kita Ctrl S. Selanjutnya kita coba refresh. Oke, kita refresh lagi. Oke, sudah. Oke, jenis cucian. Oke, untuk jenis cuciannya juga sudah. Oke. Di sini sudah pembahasannya untuk kita validasi data yang dimana yang sudah ada digunakan atau sudah digunakan di tabel lain yang tidak dapat diubah atau dihapus lagi, yang dimana di bagian petugas, terus di bagian pelanggan, dimana sudah ada di bagian transaksi, dimana kita menghindari untuk melakukan atau menyembunyikan supaya jangan terjadi penghapusan petugas atau petugasnya itu secara tidak benar, supaya dan mana nanti akan hilang nanti di bagian transaksinya ini, nanti kalau petugasnya akan hilang, nanti di sini bagian isinya kita kosong. Sama halnya juga di bagian pelanggan, nanti kalau kita hapus untuk nama pelanggannya di bagian pelanggan sini, berarti dia akan terhapus. Jadi kita menghindarinya dan kita membuat aksinya atau kita menyembunyikan untuk aksi hapusnya supaya dia jangan sembarangan untuk hapus. Selanjutnya di jenis cucian juga sama, yang dimana dia ada di bagian detail transaksi, dimana kita menghindari supaya dia jangan terhapus atau dihapus secara sembarangan, nanti di bagian detail transaksinya itu terhapus. Oke, sudah selesai untuk pembahasannya. Sekian pembahasan untuk validasi data yang sudah ada di tabel lain, dimana kita tidak dapat diubah atau hapus. Sekian pembahasannya sampai sini. Video tutorial selanjutnya kita akan membahas untuk cetak nota laundry untuk video terakhir dari modul 9. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.